masjid, banyak nih tiangnya. Sudah sholat subuh, selesai berdoa, mencar kemana-mana. Ada yang ke situ, ada yang ke situ, ada yang ke situ. Tidak dengan majelis Nabi. Majelis Nabi itu mendekat. Maka kalian kalau ada majelis taklim di musola atau masjid dekat rumah kalian, jangan duduk di nyender-nyender, biarlah wong tua bet. Nah, kita dekati ustadz itu duduk. Dan duduk di majelis taklim tidak boleh abuak. Itu juga pas khutbah Jumat tidak boleh abuak. Apa itu abuak? Abuak ini selain khutbah Jumat dengan majelis taklim dia boleh duduk memeluk lutut. Tahu tak duduk memeluk lutut? Ini nah. Duduk dia dipeluknya lutut ini. Ini kalau di majelis taklim atau di khutbah Jumat dilarang, abuak namanya. Tapi kalau di lain silakan, duduk di BKB itu lajulah. Di majelis taklim. Kalau capek mana? Capek belunjur, sudahnya tekuk lagi pangsilo. Nah, diusahakan adik-adik Irma ketika datang di majelis taklim pakaian yang bagus. Guru kami itu pernah nasihati dengan kami. Selepas kami keluar pondok, jangan kata guru kami itu jangan tinggalkan peci. Setiap sholat jangan tinggalkan peci minimal. Maka adik-adik Irma bawa peci setiap sholat. Kalau di kampus tidak pakai peci, tidak pakai peci, setidaknya ada di kantong kita atau di tas kita. Nah, nak sholat sudah wuduk pakai peci untuk sholat ngadep Allah Subhanahu Wa Taala. Minimal peci jadilah. Nah, jadi yang tidak terbiasa pakai peci, biasakan pakai peci. Besar padilahnya peci nih. Kita kalau pakai peci tidak berani maksiat. Berani tidak? Pakai peci berani tidak maksiat? Tidak berani. Pakai peci berjalan berdua dengan bukan muhrim, mana berani? Malu gitu. Maka faedahnya besar pakai peci ini. Adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, balik lagi kita ke riwayat tadi. Jadi ada 3 ekor wong datang ke majelis Nabi. Sifat sahabat Nabi itu kalau ada orang nak masuk dia ngelonggar, ngasih tempat gitu. Maka datanglah 3 wong sikok masuk ke majelis Nabi sampai habis. Sikok lagi malu-malu antara masuk dengan tidak, akhirnya tidak masuk dia. Sikok lagi enggan nian. Selepas majelis itu selesai, maka Nabi bertanya dengan sahabatnya, wahai sahabatku, tahukah engkau 3 wong tadi? Allah wa Rasulu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu. Maka kata Nabi, yang duduk dengan kita tadi itu orang-orang yang minta perlindungan Allah. Pasti Allah ngelindunginya. Maka yang duduk di majelis taklim dilindungi oleh Allah. Hartanya dilindungi oleh Allah. Imannya dilindungi oleh Allah. Kesehatannya dilindungi oleh Allah. Kalaulah kita mati sekarang, mati dalam keadaan husnul khotimah. Maka sekarang ini kadang mohon baik-baik kalian dengan dia deh. Dengan harapan kalau kena tilang, nelpon dia deh. Pas kena mohon terlalu berharap dengan manusia ni, makhluk lemah galo-galo. Ada orang kaya kita baik-baik, sujud sampai bolak-balik. Jangan. Ada orang kaya sujud bolak-balik, jangan. Kalau dia tua, hormati be sebagai wong tua, tak apa-apa kita sujuti. Tapi kalau nak bolak-balik niat, jangan. Biarlah mak kita baik, biarlah bak kita baik, biarlah guru-guru kita baik. Kalau orang kaya, dia tua, pandang tuanya, bukan pandang kayanya. Menghormati takzim ketuanya, maka kita sujuti. Tapi kalau bolak-balik jangan. Jangan. Ada wong-wong tertentu yang kita salami bolak-balik. Kita abah kita, umi kita, nah itu yang kita salami bolak-balik. Balik lagi ke cerita tadi, wong kaya tadi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mang, ngapo? Aku ni butuh nian mang duit pajak. Jadi harus minta perlindungan sebelum berasan dengan manusia, ngadep Allah dulu. Boleh tak kita berasan dengan manusia? Boleh. Asal ada 3 syarat. Syarat pertama, hati kita ni gantungkan dulu dengan Allah.
Minta berharap dengan Allah nian dulu. Syarat yang kedua, pastikan uang yang kita rasakan itu galak nolong kita. Kalau tidak galak jangan. Yang ketiganya saya lupa nak mutola'ah lagi tu Ini kata Mu'alim Nang kalau tak salah itu Nah, jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, uang yang kedua uji Nabi itu uang yang malu-malu minta perlindungan Allah, maka Allah malu juga ngasih dia perlindungan. Yang terakhir, orang-orang yang enggan minta perlindungan Allah dan Allah juga tidak galak ngasih dia perlindungan. Maka rajinlah duduk di majlis taklim, dengan begitu Allah melindungi kita insyaallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita membahas kitab, sebenarnya ini kitab syarah hadis Jibril. Pembahasannya mukhtasar siratihi sallallahu alaihi wasallam. Ini pembahasan sudah lama, zaman Maulid kemarin. Maulid kemarin edisi khusus mukhtasar sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas Maulid, rupanya ana tidak lagi ngisi di sini, bukan tidak galak, bukan. Setiap nak ke sini keluar kota terus, atau setiap nak ke sini ada acara terus. Maka hari ini baru bisa. Dari bulan Maulid sampai sekarang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka rahib tadi jingok tingkah laku Nabi, tahu bahwa ini Nabi nih. Ini Nabi nih, meskipun belum diangkat jadi Nabi. Lalu rahib tadi ngomong dengan pamannya Abu Talib, hatta Rasulullah faqala hadza rasul rabbil alamin. Wahai Abu Talib, kurang lebih bahasa kita, itu anak kecil itu umur 12 tahun tadi, itu Rasul Rabbul Alamin, Rasul semesta alam ini. Maka rahib tadi nganjurkan, sa'ala ammuhu ayyarutu khaufan alaihi minal yahud. Bawalah balik budak ini, cepet-cepetlah balik. Kaget wong Yahudi tahu. Kalau wong Yahudi tahu khawatir budak kecil ini kaget dibunuh oleh wong Yahudi. Karena wong Yahudi itu punya sejarah galak bunuh nabi-nabi, galak bunuh nabi-nabi. Maka Abu Talib bawalah balik cocok keponaan beliau, yakni Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ke Mekah Al-Mukarramah. Thumma safara ila Syam. Kemudian Nabi pergi ke Syam lagi, tapi lama ini prosesnya. Ma'a Maisarah. Dengan siapa? Maisarah. Maisarah ini bukan lana, bukan betina namanya Maisarah, tapi lanang. Siapa itu Maisarah? Ghulam Khadijah Al-Kubra, budaknya Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Jadi Sayyidatuna Khadijah punya budak namanya Maisarah. Pergi dengan Nabi ke Syam. Ini kali kedua Nabi ke Syam, urusan dagang. Ummul Mukminin, ibu kita wong-wong mukmin, Sayyidatuna Khadijah itu pedagang hulung. 2/3 harta kota Mekah itu dikuasai oleh Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Wong kaya raya Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Maka ketika pergi untuk berdagang ke Syam, balik dari situ
Gulamnya ni cerita dengan Sayyidatuna Khadijah bahwa Nabi Muhammad ni wong yang jujur, wong yang terpercaya, baik peringainya dan lain sebagainya. Maka Sayyidatuna Khadijah tertarik dengan Nabi Muhammad, galak dengan Nabi Muhammad, tapi malu karena umur Sayyidatuna Khadijah lebih tua dan Sayyidatuna Khadijah lebih dewasa dibandingkan umur Nabi Muhammad SAW. Malu, dipendamlah oleh Sayyidatuna Khadijah. Sebelumnya Sayyidatuna Khadijah ni bukan tak kata yang galak, banyak yang galak. Tapi Sayyidatuna Khadijah tak galak. Ngapa? Karena Sayyidatuna Khadijah pernah mimpi. Di mimpi Sayyidatuna Khadijah itu matahari turun ke rumah Sayyidatuna Khadijah dan menyinari rumah Sayyidatuna Khadijah. Lalu Sayyidatuna Khadijah terbangun. Pergilah Sayyidatuna Khadijah ke sepupu beliau Waraqah bin Naufal. Minta Waraqah ni butuh. Apa uji kita ni? Dia butuh blend, butuh. Minta takwilkan mimpi ni. Kata Waraqah, wahai sepupuku, jangan khawatir katanya. Kage ada makhluk yang paling mulia duduk bersanding dengan engkau. Makhluk yang paling mulia duduk bersanding dengan engkau. Maka Sayyidatuna Khadijah nunggu makhluk yang paling mulia itu sampai terjinguklah dengan Rasul SAW. Tapi Sayyidatuna Khadijah malu nak minta nikah dengan Nabi itu. Akhirnya Sayyidatuna Khadijah ngirim sikok kawannya namanya Nafisah, Siti Nafisah. Maka Siti Nafisah ngadep Nabi Muhammad, nyampaikan apa yang disampaikan oleh Sayyidatuna Khadijah. Tak tahu mak mana ceritanya. Akhirnya Rasul pun galak berkat ilham dari Allah, tapi petunjuk dari Allah. Rasul SAW meminang Sayyidatuna Khadijah, menikahlah Rasul dengan Sayyidatuna Khadijah. Hidup Rasul dengan Sayyidatuna Khadijah 25 tahun. Umur Nabi 25 tahun, hidup dengan Sayyidatuna Khadijah 25 tahun. Sayyidatuna Khadijah pada saat itu umur 40 tahun. Tapi jangan kalian sangka umur 40 tahun Sayyidatuna Khadijah tidak belagak cantik. Cantik, belagak luar biasa. Wong kaya Sayyidatuna Khadijah ni. 2/3 harta Mekah itu ada di dalam diri Sayyidatuna Khadijah. Akhirnya sudah nikah, bertambah sukses Sayyidatuna Khadijah. Umur 40 tahun Nabi Muhammad SAW diangkat jadi Nabi. Seluruh harta Sayyidatuna Khadijah didermakan di jalan Allah. Maka dakwah ni adik-adikku perlu dana. Saya duduk di sini ini berkat Nabi Muhammad SAW. Lemak saya duduk di sini. Minuman dikasih. Nurut galau kalian. Tak kata yang babit saya di sini. Benar tak ini? Tempat duduk empuk, mik nyaman berkat Nabi Muhammad dan Sayyidatuna Khadijah. Seluruh harta Sayyidatuna Khadijah untuk didermakan dalam Islam. Ada sikok berakan hari ini saya galak nonton cuplikan video Ustaz Ebit Leo, wong Malaysia, Pak Cik ini, beliau dakwanya luar biasa, menginspirasi, ngasih manfaat, tidak ngembek manfaat. Itulah dakwah. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Bermanfaat bagi manusia dan enggak ngembek manfaat kecuali manfaat dari Allah. Nabi Ustaz Ebit Leo ini didatangi nyola anak-anak pang tadi. Anak-anak pang di jalan. Jangan diturut tapi kalian belum magomnya ini. Itu ada orang yang tertentu anak kalau kalian datangnya anak pang jadi anak pang kalian jadi biarlah Ustaz Ebit Leo datangi diceramai nangis galau. Mereka punya hati galau-galau anak pang itu. Dikasih peci, dikasih jubah, dikasih mukena, solat bersama Ustaz Ebit Leo. Datang ke diskotik, kalian jangan, jangan. Belum magomnya nak nurut-nurut datang ke diskotik nyeramai wong. Kalian gak diceramai wong di sana. Ustaz Ebit Leo ke sana. Banyak wanita-wanita yang ya wallahu a'lam kita mak mana bentuknya. Kalau saya tak kuat nyingoknya tu Jadi ada dulu almarhum guru kami Kiai Haji Ahmad Umar Thoyib galak cerita beliau beliau tu pernah cerita di panggung apa namanya, di panggung apa wong nikahan ceramahlah beliau adu biduan adu biduan. Saya pernah juga ngalem itu cuma saya tidak seberani beliau. Kata beliau, ku tonjok biduan itu je bawa aku digeger juga nyok dia. Itu guyonan beliau, tapi geger juga gitu. Semak mano nak berbinilah kalian 4.
Kalau nyingok betina belagak pasti itulah mata ni. Karena mata kita ni tak bakalan selamat kecuali dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka balik lagi ke cerita Ustaz Lebit Leo tadi, beliau ke sana diceramainya nangis. Nangis galo-galo ni. Pakai masker galo, dikasih jilbab, dikasih mukena, solat mereka. Mereka pengen juga hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada jando beranak dua, hidup di bawah kolong jembatan. Bawah kolong jembatan hidupnya. Nyingok ni terjun ni beliau, saya jingok videonya tu. Wallahu alam benar apa tidak saya nyingok di video. Turun beliau, diangkatnya anak dua tadi. Disuruhnya naik ke pocok, dinasihatinya ibu tadi, dikasihnya duit plus dikontraknya rumah. Dikontrakkan rumah, sudah dikasih modal pula untuk dagang. Nah, ini wong kayo-kayo, nyingok ini wong kayo-kayo. Sebenarnya tidak perlu nak kayo, Kita yang pas-pasan ini apa yang pacak kita buat, kita buat. Belajarlah dari sekarang untuk rajin berbagi. Nabi Muhammad rajin berbagi. Berbagi harta, berbagi kekuatan. Kita punya visi kuat berbagi. Jangan tidak berbagi. Ini kage uang pecaban kita lewat baik. Tanyoi kalau ada uang pecaban. Ngapo mang? Pecaban ko ni jong Ayo sudah kita bantu. Itu namanya berbagi kekuatan. Minimal berbagi senyuman jadilah. Jangan pelit gino dengan senyuman. Mentang-mentang kalian mukonya serem, gagah, dak galak senyum. Bukan nyentuh Nabi itu. Seserem-serem muka wong kalau senyum lemak dak nyingoknya. Saya pernah itu nyingok wong besak tinggi pak. Besak tinggi wong Afrika. Besak tinggi, serem mukanya. Kalinya ini. Tapi pas dia senyum, lemak nian nyingoknya. Lemak nian nyingoknya tu nah. Maka berbagi senyuman ini alhamdulillah luar biasa pahalanya. Adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nah Sayyidatuna Khadijah seluruh hartanya untuk Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sampai di akhir Sayyidatuna Khadijah hayatnya, beliau memakai sikok jubah yang 80 tambelan. 80 tambelan. Akhir hayat Sayyidatuna Khadijah ngomong dengan Rasul, "Ya Rasul, kalaulah seandainya ya Rasul aku minta maaf," katanya. "Kalau seandainya apa yang aku layani untukmu tidak maksimal ya Rasul, aku minta maaf." Uji Rasul, "Wahai Sayyidatuna Khadijah, apakah engkau nyesel nikah dengan aku? Apakah engkau nyesel nikah dengan aku?" Uji Sayyidatuna Khadijah, "Tidak ya Rasul. Tak katik rasa penyesalan di hati ni ya Rasul. Meskipun harta habis, tinggal sama itulah hartonya di dirinya ni cuma jubah 80 tambelan tidak ya Rasul. Kalau ya Rasul," kata Sayyidatuna Khadijah, "dakwamu ni terputus oleh jembatan. Dan tak katik yang nyambung jembatan itu kecuali tulangku bayar. Maka kedok kuburanku ya Rasul. Ambek tulangku ya Rasul untuk nyambung perjuangan dakwahmu." Ini perjuangan Sayyidatuna Khadijah. Maka pas meninggal Sayyidatuna Khadijah, sedih Rasul. Sedih luar biasa. Sampai Rasul tak galak lagi naik nikah. Sampai Rasul tak galak lagi nikah dalam riwayat itu. Meskipun keponaan-keponaannya Sayyidatuna Khadijah membujuk Rasul terus. Kesian nyingok anak-anak Rasul. Masih kecil, siapa yang ngurusnya? Dakwah masih panjang. Maka saat itu juga Rasul menikah. Awalnya Rasul tak galak menikah. Samping sesudah Sayyidatuna Khadijah meninggal, saking cintanya dengan Sayyidatuna Khadijah, sedih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini akhlak Sayyidatuna Khadijah. Irmawati dengarkan ini. Irmawati dengarkan ini, Ini akhlak Sayyidatuna Khadijah. Akhlak Sayyidatuna Khadijah itu kawan-kawan adik-adik yang dimuliakan oleh Allah. Setiap Nabi datang ke rumah, itu Sayyidatuna Khadijah tegak. Tegak. Datang ke rumah, tegak Sayyidatuna Khadijah. Untuk apa tegak? Untuk nyambut Nabi. Untuk nyambut Nabi. Main hari, bini main hari, bawa kunci tu kak. Kalau sudah datang, buka deh. Nah ini cuma insyaAllah tidak di istri-istri kita. Amin ya Rabbal Alamin. Maka Irmawati, kalau sudah nikah lagi, sambut laki tu. Laki masuk rumah jangan main handphone.
Jangan dulu masak, tinggalkan, kecuali darurat. Jangan tinggalkan masak tuh kalau darurat. Hancur dia. Tapi kalau dia tinggal, sambut laki itu. Ini akhlak Sayyidatuna Khadijah. Di akhir hayat Sayyidatuna Khadijah, dak pacak berdiri lagi Sayyidatuna Khadijah. Tinggal tulang dengan kulit, wai. Dak makan, dibaikot oleh wong-wong kafir, dibaikot. Maka luar biasa kehidupannya. Sayyidatuna Khadijah datang Nabi, nak tegak Sayyidatuna Khadijah, dak pacak tegak lagi. Uji Nabi, jangan, biarlah, jangan duduk. Sampai mak itu kecintaan Sayyidatuna Khadijah dengan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Adik-adikku Irma-Irmawati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan sambung pembahasan ini di pekan yang akan datang. Wa fi sanatil khamisah, tak kalah umur Nabi 35 tahun. Apa yang terjadi dengan Nabi ketika umur 35 tahun? Insyaallah kita akan sambung di pertemuan yang akan. Kita tekadkan mukhtasar ini khotam, khotam, sehingga kita tahu sejarah Nabi Muhammad dari awal sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal. Insyaallah bertambah cinta kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita baca sirah Nabi ini salah satunya untuk menumbuhkan cinta dengan Nabi. Kadang mohon maaf, kita tidak tahu dengan silsilah wong, tapi kita cinta dengan dia kadang. Nyingok apa? Nyingok fisiknya. Ada betina belagak, tak tahu kita silsilahnya. Bapaknya tak tahu, mamaknya tak tahu, gawe dia tak tahu. Karena belagak tu jadi kita cinta. Ada artis, tak tahu kita silsilah dia. Bersunat apa tidak kita tak tahu juga. Tahu-tahu kita cinta dengan dia. Ada Coldplay apa? Coldplay itu sudah-sudahlah, tak usahlah Irma-Irmawati nak nonton-nonton Jangan nonton di situ dah. Nonton di situ, jangan nonton di handphone lagi, jangan. Apalagi di situ nah, kurang lebih macam itu nah. Apa lagu beliau tu? Momo apa Mah itulah, anda pernah dengar di cuplikan itu histeris kalau orang dengan dia. Tak kita tak tahu siapa dia, tapi orang pacak cinta dengan dia. Sampai rela nghabiskan duit berjuta-juta itu. Sampai ada ungkapan biarlah duit habis, yang penting pacak nonton Coldplay. Sehari itu mungkin seumur hidup tak lagi dia ke Indonesia. Ya Allah, segitunya ini beriman tak budak yang main ini kurang lebih macam itu nah. Maka ngapo kita tak pacak cinta dengan Nabi kita? Ngapo kita tak pacak cinta dengan Nabi kita? Itu nah. Ngapo kita tak pacak berkorban jalankan sunnah Nabi kita? Ngapo itu? Padahal kita tahu sejarah Nabi, kita tahu. Terus perjuangan Nabi kita tahu. Berkat Nabi mak kita Islam, berkat Nabi bapak kita Islam, berkat Nabi nenek-nenek kita Islam, berkat Nabi kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam ini. Nah, tapi ngapo kita tak pacak cinta itu? Ngapo ya? Buktinya apa? Buktinya di solat Jumat baik. Banyak uang yang tidak pakai peci solat Jumat. Banyak uang pakaian belang-beleng, pakaian abang hijau kuning solat Jumat. Padahal kalau dia cinta dengan Nabi pote, ngikuti Nabi pote. Maka adik-adikku, pesan terakhir, kalau memang cinta nian dengan Nabi, selain numbuhkan dengan belajar sirah, sunnah Nabi kita perhati ke. Siwak, jangan tinggal. Mumpung saya bawa siwak. Sebenarnya kadang-kadang tinggal juga siwak, ini susah, nak istiqomah. Maka siwak bawa, peci bawa. Kalau Jumat pakaian putih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah dengan begitu kita akan menjadi orang-orang yang dicintai dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ini saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua mohon ampun. Sebelum saya tutup dengan salam, masih ada waktu sekitar 5 menit lagi sebelum azan. Dipersilahkan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Ustaz Agung Kurniawan MPDI yang telah menyampaikan materi kuliah di hari ini. Baiklah, bagi teman-teman yang ingin bertanya kami persilakan.
Yang ikhwan yang ingin bertanya kami persilakan, yang bagi akhwat tulis di kertas lembar. Mari bersama-sama kita mengangkat tangan ke langit berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma a'inna ala